mengganggu. Wow, sangat backsound sekali. Ya, ada telepon dari Surabaya. Halo, dengan siapa di mana? Passwordnya? Dan fun fact-nya waktu kemarin saya berangkat ke sini. Oke, kembali lagi di Koper Konten Peristiwa bersama saya Agi. Dan saya Agin Gini di TXI dari Sukabumi. Ya, kita akan membacakan beberapa berita yang akhir-akhir ini. Ramai di jagat media sosial. Ya, salah satunya angkot di Bogor dipasang stiker dilarang ngamen usai pengamen bikin ribut. Gimana nih tanggapannya? Apakah stiker itu mengandung CCTV gitu bisa mengontrol pengamen apa gimana? Oh, enggak, ini stikernya tulisannya dari DPC Organda Kota Bogor dilarang ngamen di angkot. Ini topiknya Sujatmiko, mungkin nama lengkapnya Budiman Sujatmiko. Bukan dong. Bukan ya? Ini dikutip dari Detik News nih ya beritanya. Jadi Oh. langkah ini dilakukan Pemkot Bogor menyusul kejadian yang dinilai meresahkan penumpang dan supir. Jadi ada keributan gitu, Gi. Oke, ini makanya buat pengamen-pengamen jangan bikin ribut lah. Tolong hargain para penumpang angkot. Mereka juga bayar di situ. Jadi jadilah pengamen yang bijaksana, ya nggak sih? Mantap. Dan kita bacain komennya, Gi. Nampaknya ada Boleh komennya. ada banyak komen. Dari Julia Hadi Pamungkas, kudu Apa nih? masa dayana angkot itu gandeng. Komen selanjutnya, Gin. Ada dari Adit Pradipta, Min, kunaon di Sukabumi, tak aya Alfamart, tak aya Indomaret. Hah, ini teh? Min, kunaon di Sukabumi, teu di Alfamart, teu di Indomaret, menang aya tukang parkir. Cenah. Wah, itu berarti kurang gaul Anda ya. Kenapa emang? Karena emang ada tukang parkirnya. Tapi ada tahu Indomaret yang nggak ada parkirnya di Ada beberapa Sukabumi? memang. Ada konten TikTok yang ngebahas Indomaret sama Alfamart yang nggak ada tukang parkirnya. Salah satunya Ada, yang di pintu hack kemarin, free, dia nggak ada, bukan nggak ada supir angkotnya, nggak ada tukang parkirnya. Ini kira nggak bahas supir angkot, jadi nggak bahas tukang parkir ya. Sangat relatable. Nah, harusnya di Sukabumi juga ini diadakan ya soalnya. Apa? Oke. Oke. Soalnya di Sukabumi juga kan Hah? kota sejuta angkot nih. Ya. Harusnya yang ngamen-ngamen cukuplah di lampu merah gitu, jangan sampai mengganggu. Wow, sangat backsound sekali. Ya, ada telepon dari Surabaya. Halo, dengan siapa di mana? Passwordnya? Dan fun fact-nya waktu kemarin saya berangkat ke sini ada pengamen yang pakai baju One Piece, cuman saya lupa nggak ngerekam karena lagi di motor, lagi kenceng-kencengnya. Gimana ya tanggapan? Ngomong-ngomong soal One Piece nih ya, rame juga sekarang tuh pengibaran bendera One Piece. Dan juga dilarang katanya sama pemerintah setempat. Betul. Dan info aja ya, bendera One Piece itu ternyata ada filosofinya, guys. Apa tuh? Nah, itu dikirim di WA, buka WA. Filosofinya adalah filosofi kopi. Iya. Sangat nyambung. Ini harus dibaca ya. Itu soal gambar itu mah. Jadi saya juga dulu ngikutin One Piece ya dari zaman SD. Dulu Kan global ya. RCTI. Pasti aja. RCTI ada, Global TV ada. Bendera One Piece, makna logo dan artinya dalam dunia bajak laut fiksi. Mungkin kalau kita baca kayaknya kebanyakan nih. Intinya apa nih? Intinya gambar tengkorak. Intinya One Piece adalah sebuah perlawanan, pembebasan. Karena di sana kru bajak laut topi jerami ini sangat menjunjung tinggi martabat dan martabat bangsa ini. Jadi kenapa bajak tengkoraknya senyum? Karena ini menggambarkan semangat bebas Luffy yang tak pernah padam. Jadi ada makna semangatnya juga, semangat perlawanan. Tapi kemarin ada yang edit juga jadi 80 tahun HUT RI nih. Oh Cukup iya. gokil juga nih. Di combine ya. Kreatif sekali. Ini tuh namanya Jolly Roger ya? Jolly Jolly Roger. Roger namanya ya. Duh, hampura pecinta One Piece Oke, nampaknya Arya Novrianus juga udah sekarang jobnya makin padat ya karena Bener. dia sang kreator Romance Down. Dia masuk Podcastnya ini. di Noise. Masuk TV One.
masuk TV One. Masuk TV One dan dia bangga sekali menjadi narasumber sebagai penggemar One Piece ya. Namanya apa teh? Nakama ya? Romance Down nama podcastnya. Ya, nama penggemar One Piece-nya Nakama. Nakama. Oke, next kita lanjut ke berita selanjutnya. Apa tuh? Polisi tangkap pemain judol yang bikin rugi bandar modus ternak akun. Gimana tuh ternak akun? Jadi kan kalau orang-orang pada umumnya ternak lele nih. Ini dia ternak akun. Jadi dia dalam sebuah situs judi karena dia bikin akun baru, jadi dia dapat bonus. Dibikin menang dulu nih awalnya. Nah, pinternya yang ngebobol bandar judi ini, dia bikin akun ternak akunnya 40 akun sehari. Jadi otomatis kalau sehari dia dapat 1 juta, jadi total dia dapat 40 juta seharinya. Penghasilan yang sangat menggiurkan 40 Ya, juta dan per ini hari ya. dikritik netizen karena kenapa orang yang bikin rugi bandar malah ditangkap? Justru harusnya dibiarkan biar bandarnya miskin dan stop jadi bandar judi. Bahkan sempat dikomen juga sama Kunto Aji, katanya, ini yang lapor siapa? Otomatis ini yang lapornya yang pihak dirugikan dong. Oh, berarti itu akal-akalan masyarakat mungkin ya. Masyarakat biasa kan ini ya lumayan. Jadi iya. tuh akal-akalan dia gimana nih biar bisa dapat duit banyak, makanya dia ternak akun sampai 40 akun. Udah kayak Gen Z ya, nggak cuma punya second akun sosial media, ternyata dia juga punya second akun judul ya. Waduh. Ya, jadi buat kalian yang main judi, ya mending bikin miskin bandarnya, jangan jangan main judi ya. Jangan main judi. Himbauan yang aneh ini kita menganjurkan main judi. Jangan. Judi, tapi kalau main judi ya miskinin aja bandarnya gitu. Jangan memiskinkan diri kalian sendiri gitu. Tapi aneh sih ya, fenomena zaman sekarang dapat duit instan gitu dari judi. Entahlah, mungkin semoga cepat sadar yang masih bermain istighfar kali. Oke, next. Setelah terjadi banjir setinggi 0,5 meter di salah satu pabrik sepatu daerah Sukabumi. Oh iya, sempat ramai juga diperbincangkan kemarin di sosial media sebelah. Nampaknya ada sebuah postingan yang memperlihatkan kemarin itu Sukabumi hujan besar ya. Betul. Ada banjir di sebuah pabrik. Itu kenapa tuh akibatnya? Ini banjirnya disebabkan karena drainase yang mampet, jadi air mengalir tidak pada tempatnya, jadi meluap sehingga menyebabkan kebanjiran kurang lebih 0,5 meter. Ya cukup basah juga ya sampai ke kaki gitu. Ya, setengah meter lah ya meren. Ya. Karena bagaimanapun banjir itu adalah air yang kita tahu mungkin airnya ada bakterinya juga, bisa rorombekeun ya. Hati-hati buat teman-teman. Dan pesan moral dari bencana ini, kalian harus menjaga lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya dan buanglah mantan. Hah? Dan sengletkeun celana ya bisi baseuh. Oh ya, itu mah lebih ke safety first ya. Safety first. Oke, lanjut. Ada apa? Ada penampakan beberapa pesawat sering kali melintas di langit Sukabumi. Betul. Nampaknya ini mah persiapan 17-an kali ya. Iya, buat warga Sukabumi, ada yang ngerasa nggak kayak sering banget nih pesawat-pesawat ini lewat di atas kita. Di atas apa? Di atas langit Selabintana mungkin. Yang lagi di Selabintana ya. Betul. Oke, nah ini nampaknya ada informasi bahwa sedang dilaksanakan kegiatan kemiliteran menuju 17 Agustus. Pastinya ini juga menjadi tontonan yang seru ya, karena biasanya buat teman-teman yang seumuran kita mungkin kapan kita duit, Ya, termasuk saya juga, tapi nggak kemarin sih, pas waktu SD deh kayaknya, SD. SD-nya kemarin ya. SD-nya. Oke, lanjut berita selanjutnya. Apalagi sobat? Sonhoreg kerap putar lagu Tipex dan Tipex merespon, perlu kami mintain royalti nggak nih? Nah, itu dia ya. Sonhoreg itu sebenarnya ada yang tiketing juga, Bro. Berapa tiketnya? Lumayan lah, dan ada tiketingnya juga gitu. Cemiu, correct me if I wrong ya. Ada tiketnya juga, dan Sonhoreg itu biasanya apa ya? Dia rela mengeluarkan budget banyak buat peralatannya gitu ya. Dan
nampaknya mereka tidak memikirkan buat royaltinya gitu ya. Ya, dan kemarin juga ada berita tentang orang yang ikut festival Sonhoreg ini sampai meninggal katanya. Oh iya benar-benar. Mungkin dia volumenya terlalu besar sehingga menyebabkan ketulian. Ketulian mungkin ada penyakit jantung apa gimana ya. Selain itu Sonhoreg juga kerap menimbulkan kerusakan pada bangunan-bangunan sekitar. Entahlah sekarang tuh banyak banget pro kontra tentang masalah Sonhoreg. Tapi fenomena ini tuh fenomena yang terjadi di provinsi sebelah mungkin ya. Kalau di Betul, Sukabumi Sonhoreg belum pernah lihat sih saya kebetulan. Oh, belum pernah lihat. Kalau Anda? Kalau saya pernahnya lihat sound system biru suara perkasa sih, yang waktu sebentar lagi akan berlangsung. Betul. Oke, next berita selanjutnya, LMKN putar suara alam atau kicau burung di kafe harus bayar royalti. Gimana nih pendapatnya? Putar suara alam, suara burung itu bisa kena royalti nih, harus bayar royalti nih. Harus bayar royalti kalau kita nyetel suara burung di kafe ya. Gimana tuh maksudnya ya? Jadi kalau misalkan sekarang lagi rame nih tentang hak cipta, royalti, jadi orang-orang yang putar musik di sebuah kafe akan kena royalti, harus bayar ke musisinya karena itu ada yang namanya hak cipta. Dan sekarang LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional juga menegaskan bahwa royalti atas penggunaan musik dan suara tidak bisa dihindari, termasuk ketika yang diputar adalah suara alam atau kicau burung. Jadi kayak kukuk. Nah, itu tuh pasti kena royalti katanya. Oh, berarti kita harus membayar royalti ke Dede Inul mungkin ya? Ya, bisa jadi ya seperti itu. Oke, mungkin nanti berbicara tentang One Piece. Kemarin sempat dipakai juga sama Bapak Wapres kesayangan saya, Bapak Gibran Rakabuming Raka, yaitu katanya One Piece ini pemecah belah bangsa katanya. Apa benar? Tapi yang memecah belah bangsa malah bendera partai. Ya, sensor itu bahaya. Terakhir nih ada weekly recommendation buat pendengar kita di sini. Penonton ya, bukan pendengar. Akan ada apa aja nih di Sukabumi dalam waktu dekat? Di tanggal 9 bakal ada Song of Legacy ya. Bakal ada lokal-lokal hero Sukabumi yang dikumpulkan. Ada beberapa band disatukan dan membuat sebuah album kompilasi ya. Betul sekali. Dan tanggal 30 Agustus akan ada Forestra di Bandung. Mungkin yang orang-orang Sukabumi yang pengen main ke Bandung menikmati musik orkestra di tengah hutan bisa datang ke Forestra. Tanggal 31 bakal ada apa Gi? Ada Noira. Di sana bakal ada Perunggu. Betul, ada juga Bandaneira. Ada juga ada aja. Kehabisan kalimat. Pokoknya lihat aja ya, pantengin di TXT dari Sukabumi. Betul sekali teman-teman. Udah 15 menit? Belum, masih ada waktu. Mungkin ada hujatan buat netizen yang sering komen berapa harga outfit lo. Mungkin ada kritik dan saran, kita bahas apa lagi dan mungkin kita harus mendatangkan siapa di selanjutnya. Mungkin ada saran harusnya lengser atau tetap Minum mana minum? udah oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Itu dia. Jangan lupa subscribe channel TXT dari Sukabumi karena kita baru saja rilis video pertama setelah vakum cleaner berapa lama? Ya, karena kita sibuk, tahu sendiri kan kesibukan kita yang begitu-gitu aja. Itu dia. Jangan lupa datang ke Wheels on the Rails setiap hari Jumat malam. Kalian bakal mendapatkan musik-musik yang berkualitas. Betul sekali, kalian bakal melihat ada gitar kotak, benar-benar kotak di situ. Oke, saya Agi. Saya Ginggit, pamit undur diri dari Koper, konten peristiwa TXT dari Sukabumi. Sampai bertemu